Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Tiba hari ini, pelatih dan pemain timnas Jepang tiba di Jakarta jelang laga melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Timnas Jepang Hajime Moriyasu telah tiba di Jakarta jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Hajime yang tampil keren dengan jas itu hanya membawa 4 pemain saja lantaran banyak bintang timnas Jepang yang masih bermain untuk klubnya di Eropa. Timnas Jepang yang berisikan Hajime, 4 pemain, serta staf pelatih tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 11 November 2024, dini hari WIB. Mereka hadir dalam persiapan melawan timnas Indonesia di laga lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, 4 pemain timnas Jepang dan pelatih serta ofisial tampak dijaga ketat petugas. Kehadiran mereka sejatinya sedikit telat dari jadwal semula. Awalnya skuad Samurai Biru, julukan timnas Jepang, dijadwalkan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 10 November 2024 pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun, dengan adanya kendala teknis pada pesawat yang ditumpangi, tim asuhan Hajime Moriyasu baru bisa tiba pada Senin dini, hari pukul 1.36 WIB. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, tiba di Bandara Soekarno-Hatta hanya dengan 4 pemain, yakni Kosei Tani, Yuto Nagatomo, Daiki Hoshioka, dan Kota Takai. Keempat pemain itu adalah pemain Jepang yang bermain di liga lokal. Mereka datang lebih awal ke Jakarta beserta para ofisial karena pemain timnas Jepang lainnya masih bertanding di klub Eropa yang menaungi para pemain inti dari timnas Jepang. Fakta tersebut pun menarik karena banyak pemain timnas Jepang yang kini berkarir di Eropa, yang mana hal itu bisa menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia. Jelang kedua tim bentrok, Hajime Moriyasu mengatakan timnas Indonesia sudah banyak berubah. Ini seiring kehadiran pemain naturalisasi yang terbukti mampu mendongkrak penampilan tim arahan Shin Tae-yong tersebut. Sesuai jadwal, timnas Jepang akan berada di Indonesia selama 4 hari jelang pertandingan melawan skuad asuhan Shin Tae-yong. Laga timnas Indonesia versus Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun, ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terrealisasi. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, mesti menang dengan selisih 2 gol atas Jepang dalam laga matchday kelima grup C yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sulit memang menang atas Jepang, terlebih dengan selisih 2 gol. Namun, jangan lupakan fakta bahwa laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dukungan dari sekira 70.000 supporter berpotensi menaikkan mental Tom Hai dan kawan-kawan. Satu lagi, ada 9 pemain keturunan yang belum main saat timnas Indonesia kalah 1-3 dari Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023. Kehadiran pemain-pemain ini diprediksi akan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Sebanyak 9 pemain yang dimaksud adalah Marten Paes, Jay Aizes, Nathan Chijo Aeon, Tom Hai, Ragnar Orat Mangoen,
Jay Ages, Calvin Verdong, Eliano Reijnders, Kevin Dix, dan Mace Hilgers. Lantas, apa syarat selanjutnya agar timnas Indonesia naik ke posisi 2 kelar melawan Jepang? Syarat kedua adalah berharap laga Australia versus Arab Saudi berakhir imbang. Kemudian syarat ketiga, laga Bahrain versus Cina juga berujung imbang. Andai kondisi ini terjadi, timnas Indonesia akan naik ke posisi 2 klasemen grup C dengan 6 angka. Perolehan poin timnas Indonesia akan sama persis dengan Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Namun, timnas Indonesia unggul produktivitas gol atas Socceroos, julukan timnas Australia. Sementara dengan Arab Saudi dan Bahrain, timnas Indonesia unggul selisih gol. Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Maarten Paes fokus menatap 2 pertandingan kandang yang penting bagi tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Jumat 15 November mendatang. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion GBK pada 19 November. Maarten Paes menilai 2 pertandingan besar di GBK ini akan menjadi pekan yang penting buat timnas Indonesia. Minggu yang penting dengan 2 pertandingan besar di GBK. Saatnya untuk bersenang-senang, kata Maarten Paes dikutip dari laman Instagram pribadinya, Minggu 10 November. Maarten Paes menjadi andalan timnas Indonesia di posisi penjaga gawang. Refleks Paes yang cemerlang diharapkan bisa membawa hasil positif bagi Indonesia di 2 laga kandang kali ini. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen, sementara grup C dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Sementara Jepang kini ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 10 poin. Kemudian di posisi kedua ditempati Australia dengan 5 poin. Lalu di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan koleksi 5 poin. Kemudian Bahrain di posisi keempat dengan mengemas 5 poin. Sedangkan posisi juru kunci klasemen grup C kini ditempati Cina dengan 3 poin. Dilihat dari sisi manapun, timnas Indonesia bukan tandingan Jepang dalam hitungan di atas kertas. Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar pada Jumat, 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Walaupun bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia bukan unggulan dalam laga ini. Pertandingan ini adalah pertemuan antara tim yang menghuni pot 6 melawan negara dari pot 1 dalam drawing pembagian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Per Oktober 2024, Indonesia menghuni peringkat 130 dalam ranking FIFA. Sementara itu, Jepang berada di posisi ke-15. Timnas Indonesia hanya memiliki Justin Hubner dan Jay Ages yang bermain di klub anggota 5 liga paling top di Eropa. Itu pun Hubner hanya berstatus pemain di tim junior Wolverhampton Wanderers. Mayoritas pemain skuad Garuda yang membela klub luar negeri lainnya bermain di Belanda dan Belgia, yang tidak termasuk 5 liga paling bagus di benua biru. Elang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia, timnas Indonesia mendapatkan sanksi dari Komisi Disiplin FIFA atas sejumlah pelanggaran. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan PSSI siap menerima dan mematuhi sanksi dari FIFA yang diberikan terkait sejumlah pelanggaran dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. PSSI berkomitmen untuk menjadikan sanksi ini sebagai momentum evaluasi dan perbaikan untuk kebaikan timnas Indonesia agar tidak terulang lagi. Sanksi pertama yang diterima timnas Indonesia adalah peringatan FIFA atas keterlambatan kick-off dalam laga melawan Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami patuh saja terhadap denda yang diberikan oleh FIFA, apalagi memang kami perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan seperti yang telat kick-off dan sebagainya, ujar Arya. Kemudian, sanksi lainnya diberikan kepada manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang mendapat larangan mendampingi tim selama 1 pertandingan serta denda sekitar 80
9 juta rupiah. Sanksi diberikan karena menerima kartu merah akibat protes keras terhadap wasit saat laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dalam insiden ini, ia terlihat protes untuk menyikapi keputusan wasit yang dinilai kontroversial